Selamat datang di Setitik Pena. Kembali lagi di seri Tanaman Herbal Nusantara. Dalam episode ke-41 ini, kita akan membahas 10 tanaman yang sekilas seperti biasa saja, namun memiliki khasiat dan potensi penyembuhan yang mengagumkan. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru kami. 1. Bluestru atau petula. Bluestru adalah tanaman rambat dengan buah lonjong, yang bila tua akan mengering dan berserat. Buah tua ini sejak dulu dipakai sebagai spons alami untuk mandi, membantu melancarkan sirkulasi darah. Biji bluestru berkhasiat sebagai laksatif untuk melancarkan pencernaan dan mengatasi sembelit. Daunnya digunakan sebagai tapal pada peradangan kulit, bisul, dan sakit kepala. Rebusan akar bluestru juga dipakai dalam pengobatan tradisional untuk meredakan demam serta nyeri sendi. 2. Jarong. Tanaman liar ini tumbuh di pematang atau pekarangan, tetapi punya banyak manfaat. Daun jarong berkhasiat sebagai diuretik, membantu meluruhkan kencing dan mencegah batu ginjal. Akar dan batangnya dipakai untuk meredakan demam, batuk, serta nyeri perut. Dalam pengobatan tradisional, jarong sering digunakan untuk menghentikan perdarahan luar pada luka. Penelitian modern menemukan kandungan saponin, alkaloid, dan flavonoid yang mendukung efek antiinflamasi serta antimikroba. 3. Salimuli. Salimuli menghasilkan buah berlendir yang unik. Buah ini secara tradisional digunakan untuk mengatasi batuk, radang tenggorokan, dan asma. Lendir buahnya membantu melapisi saluran pernapasan dan meredakan iritasi. Dalam pengobatan tradisional, buah muda juga dipakai untuk diare, sementara buah matang bisa dimanfaatkan sebagai pencahar ringan. Penelitian mencatat potensi buah salimuli sebagai antitusif dan ekspektoran alami. 4. Bunga bugenvil besar. Selain indah sebagai tanaman hias, bugenvil punya manfaat kesehatan. Daun dan bunganya digunakan untuk membantu mengatasi batuk kronis, radang tenggorokan, hingga flu. Rebusan daunnya dipercaya dapat menurunkan kadar gula darah, sehingga bermanfaat bagi penderita diabetes. Ekstrak bugenvil besar juga menunjukkan sifat antioksidan, antiinflamasi, serta antimikroba yang mendukung daya tahan tubuh. 5. Daun hitam Sulawesi. Pohon endemik Sulawesi ini terkenal dengan kayu eboni, tetapi daunnya juga berkhasiat obat. Rebusan daun digunakan untuk mengatasi diare, sakit perut, dan demam. Kulit batangnya dipakai masyarakat setempat untuk obat luar infeksi kulit dan luka ringan. Kandungan senyawa fenolik dan flavonoid pada tanaman ini memberi potensi sebagai antibakteri dan antioksidan alami. 6. Mentaos. Mentaos banyak ditemukan di hutan sekunder. Daunnya digunakan untuk obat disentri, sakit perut, dan diare. Getah mentaos dipakai secara tradisional untuk menyembuhkan luka dan bisul, walau harus hati-hati karena dapat menimbulkan iritasi. Beberapa penelitian menunjukkan mentaos memiliki senyawa alkaloid dengan efek antimikroba dan antidiabetes, sehingga mendukung penggunaannya secara tradisional. 7. Serut. Sering dijadikan pohon hias bonsai, tak banyak orang tahu bahwa serut secara luas pernah dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional. Daunnya digunakan untuk menurunkan demam, meredakan batuk, dan mengatasi gangguan pencernaan. Akarnya dipakai sebagai obat sakit gigi, sedangkan kayunya yang keras digunakan secara tradisional sebagai sikat gigi alami untuk menjaga kesehatan mulut. Rebusan daunnya juga dipercaya membantu menurunkan tekanan darah. 8. Jeruju. Tanaman khas hutan mangrove ini daunnya berduri seperti holi. Jeruju dikenal sebagai obat tradisional untuk batuk, asma, rematik, dan sakit pinggang. Rebusan daunnya juga digunakan untuk radang tenggorokan dan memperlancar pencernaan. Dalam pengobatan tradisional Asia, jeruju bahkan dipakai sebagai penawar gigitan ular. Penelitian modern menunjukkan kandungan lignan dan alkaloid dengan efek antiinflamasi dan hepatoprotektif, yang melindungi fungsi hati. 9. Biduri atau widuri. Biduri adalah perdu yang menghasilkan getah putih beracun. Meski berbahaya bila salah olah, dalam dosis tepat biduri sangat berkhasiat. Daunnya dipanaskan lalu ditempelkan pada persendian untuk mengurangi nyeri rematik, encok, dan bengkak. Getahnya dipakai untuk mengobati kutil, kurap, dan luka bernanah, walau dengan sangat hati-hati. Akar biduri dalam pengobatan tradisional juga dipakai sebagai tonik, serta untuk memperlancar pencernaan. 10. Angsana. Angsana atau sono kembang dikenal sebagai pohon peneduh, namun juga bernilai obat.
Getah merah yang disebut kino memiliki sifat astringen dan antiseptik, bermanfaat untuk diare, disentri, serta radang usus. Rebusan kulit batangnya dipakai untuk menurunkan kadar gula darah, menekan kolesterol, dan memperbaiki fungsi hati. Daunnya juga digunakan sebagai ramuan penurun panas dan obat luar untuk luka. Itulah 10 tanaman herbal dalam episode ke-41. Dari bluestru yang berserat, hingga angsana yang menjulang tinggi, semuanya menyimpan manfaat untuk kesehatan manusia. Jika Anda suka dengan konten ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang tahu tentang kekayaan herbal Nusantara. Sampai jumpa di episode berikutnya.